Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar Waalaikumsalam suara saya? warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Mas. Oke, siang ini kita sharing materi mengenai triase dan ICS. Saya tak share screen dulu. Bentar. Saya tak masuk dua ya. Waktunya 45 menit ya? Iya, Mas, 45 menit. Tadi Pak Anton apa enggak bisa dihubungi? Kok enggak masuk tadi? Saya sudah menghubungi Mas Fai, Mas. Katanya ada kendala di laptopnya. Oh, gitu. Sudah terlihat materinya? Sudah, Mas. Kok HP saya kok nggak bisa masuk ya? Sebentar ya. Ini berarti banyak yang perawat ya ini berarti ya? Iya, Mas. Oke. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang wabarakatuh. ini kita sharing materi tentang triase dan ICS, Incident Command System. Tapi di materi KSR dasar ini, saya ngambil materinya yang khusus triase di TRSCM. Ini sistem pembagian korban yang apa ya istilahnya ya, dikembangkan oleh Palang Merah Indonesia. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan nama saya dari Lancana. Saya relawan aktif di PMI Kota Malang. Beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti yaitu User PMI Kota Malang, Road Accident Rescue di Unisma, SAR Cluster Basarnas, FA Training, Advance Level, dan KPPM pertama. Oke, kita masuk ke materi. TRSCM, ini bahasa Indonesianya. TRSCM itu kepanjangan dari Teknik Respon dan Seleksi Cepat Berbasis Masyarakat. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu Community Quick Response Sorting Technique. Jadi teknik memilah dan memilih yang dikhususkan untuk masyarakat. Memilah dan memilih apa? Memilah dan memilih korban. Oke. TRSCM. Tujuan pelatihan ini apa sih? Tujuan materi ini apa sih? Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian TRSCM, menerapkan prinsip dan tujuan TRSCM, dan mempraktikkan metode TRSCM. Nanti kan kalau nggak salah ada diklat lapang, nanti kan ada simulasi. Nanti di situ bisa diaplikasikan TRSCM ini seperti apa. TRSCM. TRSCM itu apa sih? TRSCM adalah proses pemilahan penderita berdasarkan tingkat kegawat daruratan dan kebutuhan akan pertolongan saving life. Jadi ada suatu bencana, penolongnya ini sedikit, gitu ya. Ada kejadian skala besar, bencana atau kecelakaan luar biasa, penolongnya ini katakanlah cuma 3. Tapi korbannya ini 10. Lah bagaimana 3 penolong ini dapat menyelamatkan sebanyak-banyaknya korban? Ini nanti kita bahas di sini. Di TRSCM ini ya ada tujuannya. Keadaan di mana jumlah korban sekurang-kurangnya 3 atau jumlah korban melebihi tim penolong yang tiba pertama kali di tempat. Jadi korbannya banyak, penolongnya sedikit. Bagaimana mekanisme tata cara penolongannya? Bagaimana kita memberikan pertolongan pertama kepada korban
sebanyak-banyaknya. Ini nanti di TRSCM atau triase. Apa yang dibutuhkan di dalam TRSCM atau triase ini? Yang pertama, kerjasama antar institusi. Jadi kalau PMI tidak bekerja sendiri, PMI kan fungsinya untuk membantu pemerintah. Jadi ada stakeholder-stakeholder yang dapat dirangkul oleh PMI untuk mencapai saving life atau mendapatkan korban paling banyak. Diperlukan sistem siapa yang menata, siapa yang berperan apa. Jadi di dalam tim itu enggak semuanya menolong. Ada sistem yang mengatur. Kamu berbuat apa, si A berbuat apa, organisasi A berbuat apa, organisasi B berbuat apa. Dan membutuhkan sistem pelaporan. Sistem pelaporan ini seperti apa? Jadi kayak misal korbannya ada 10, pelaporannya bagaimana, kondisi korbannya bagaimana, itu nanti kita bahas. Oke, kita next. Nah, tadi kan ada di slide sebelumnya tadi, ada kerjasama antar institusi dan diperlukan sistem yang menata siapa dan berperan apa. Ini fungsi insiden command system. Insiden command system bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia-nya itu komando atas, kayak gitu. Lebih gampangnya. Jadi sistem yang mengkomandoi siapa berbuat apa, organisasi A berbuat apa, organisasi B berbuat apa. Fungsinya apa? Suatu sistem yang fleksibel untuk mengelola sumber daya manusia dan sarana yang tersedia. Jadi di sana itu misal ada ambulan, ada mobil rescue, itu nanti yang membagi, itu ada di insiden command system. Jadi enggak semuanya bergerak, enggak semuanya itu campur raut, ada pembagiannya sendiri. Sistem terkoordinasi dari prosedur-prosedur untuk membantu pengendalian arah dan koordinasi sarana dan sumber daya tanggap darurat yang ada. Apa saja di dalam insiden command system itu ada apa saja yang diperlukan, atau dalam keadaan bencana atau KLB itu apa saja yang diperlukan dalam insiden command system. Ada di ini sektor tanggap darurat. Yang pertama ekstrikasi, tim ekstrikasi nanti bagian yang evakuasi, bagian yang misal ada rumah roboh, korbannya banyak, tim ekstrikasi ini fungsinya untuk mengeluarkan korban itu atau menyelamatkan korban itu. Ada di tim transportasi juga, contohnya kayak ambulan, helikopter, pesawat, itu ada di tim transportasi. Ada perawatan, ini ada yang ya kayak rekan-rekan ini yang ada yang perawat, ada yang paramedis, ada yang dokter, itu melakukan perawatan. Ada tim pendukung seperti apa? Masyarakat. PMI kan bekerja dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu penting dalam sektor tanggap darurat bencana. Dikhususkan untuk apa? Tim pendukung. Masyarakat kan banyak apa ya? Di Indonesia kan kalau masyarakat kan pekerjaannya kan banyak gitu. Kalau dalam tanggap darurat difungsikan untuk apa? Untuk sekarang contohnya di Semeru, tim pendukungnya untuk apa? Membuat shelter. Kita kan kalau membuat shelter kan ini ya kebanyakan kan kayak tukang, terus orang-orang yang paham dengan bangunan itu kan kebanyakan masyarakat yang lebih tahu. Makanya gitu kita masukkan ke tim pendukung. Ada tim triase. Tim triase ini yang menyeleksi, atau tim TRSCM yang menyeleksi banyak korbannya seperti apa itu. Kita next. Manfaat ICS atau Incident Command System yang pertama, memenuhi kebutuhan darurat untuk semua jenis dan luasan bencana. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan ini masuk ke Incident Command System. Jadi istilahnya satu pintu gitu. Jadi organisasi-organisasi lain itu tidak bekerja sendiri tapi bekerja bersama-sama melalui ICS. Membuat personil dari berbagai institusi dapat melebur menjadi sebuah struktur penggolongan gabungan. Jadi kayak ada bencana atau ada kecelakaan, yang bekerja siapa? Ya ada polisi, ada Basarnas, ada Pramuka, ada PMI, ada organisasi kemanusiaan lain. Ini tidak bekerja sendiri-sendiri. Dijadikan satu,
dengan sistem ICS, Incident Command System. Jadi lebih terstruktur dan menyediakan dukungan logistik dan administrasi kepada staf operasional. Biaya lebih efisien karena menghindari duplikasi aktivitas. Duplikasi aktivitas yang seperti apa? Contohnya, Basarnas evakuasi di tempat A. PMI juga evakuasi di tempat A. Ini kan ada dua organisasi yang mempunyai ilmu evakuasi. Kalau mereka dijadikan satu, nanti kan caruk maruk. Lebih baik dibagi dua, di titik A, di titik B, itu kan lebih enak. Jadi korban yang diselamatkan itu akan lebih banyak. Jadi seperti itu. Apa saja kendala di ICS itu? Ada banyak kendalanya di lapangan itu. Ini ada beberapa kendala yang misal ada di lapangan itu seperti apa. Contohnya kesatuan komando. Jadi memang benar ICS ini terbentuk. Cuman ICS-nya itu terlalu banyak. Contohnya kayak lembaga amal zakat, Basnas mendirikan ICS sendiri. Pemerintah, BPBD, Basarnas mendirikan ICS sendiri. Terus kayak organisasi kemanusiaan mendirikan ICS sendiri. Memang benar ICS ini terbentuk, tapi masih belum menjadi satu, itu kekurangannya. Memang sulit untuk menjadikan satu itu. Cuman kan kalau bisa dijadikan satu, kenapa tidak? Yang kedua, rentang kendali. Rentang kendali yaitu tadi dari 3 ICS kendalinya kan banyak. Jadi nanti ya tumpuk lagi di lokasi kayak gitu. Komunikasi terpadu. ICS-nya ada 3. Otomatis kan tim ICS 1, 2, 3 ini ya komunikasi sesuai ICS-nya masing-masing. Bila ada bencana, kita asesmen, PMI asesmen. PMI melaporkan hasil asesmen itu ke ICS-nya PMI. Sedangkan kayak Basnas, Lasismu itu juga laporan hasil asesmen ke ICS-nya mereka masing-masing. Nah, alangkah lebih baiknya kan kalau komunikasinya terpadu. Dijadikan satu, misal ke BPBD, kita jadikan satu, datanya lengkap. Jadi nggak bertumpuk-tumpuk. Jadi masyarakat itu menerima data itu mateng. Nggak katanya jari ini, katanya ini loh segini, itu nggak seperti itu. Rencana operasi atau RENOPS. Jadi masih memiliki RENOPS di masing-masing ICS, tidak jadi satu. Yang saya katakan tadi, beda-beda di masyarakat itu akuntabilitas. Jadi PMI ada sendiri, BPBD ada sendiri, terus menghitung jumlah korban sendiri. BPBD juga menghitung jumlah korban sendiri. Berarti kan nanti kalau ada perbedaan, berarti kan tidak akuntabilitasnya kurang. Atau masyarakat malah bingung, mana yang bisa dipercaya ini. Korbannya yang di PMI ada 10, BPBD ada 15, yang benar yang mana? Ya ini ICS ini diperlukan. Itu yang kekurangan dari ICS di Indonesia itu apa, kendalanya itu. Jadi masing-masing organisasi itu mendirikan benderanya masing-masing, tidak mau menjadi satu. Kita masuk ke yang TRSCM. Sampai saat ini ada pertanyaan rekan-rekan, nanti kalau ada pertanyaan atau kurang paham langsung dipotong saja, langsung nyalakan mic-nya, tanya saja. Jangan menunggu akhir nanti kelupaan ya. Sampai saat ini ada pertanyaan? Masih belum, Mas. Oke. Nanti kalau ada yang mengganjal langsung tanyakan saja, ini kemungkinan materi saya nggak sampai 45 menit selesai kok. Kalau rekan-rekan ada yang kurang paham silakan tanya. Oke. Peran rekan-rekan, peran penolong pada korban banyak itu apa? Peran KSR pada saat korban banyak itu apa? Yang pertama, mendirikan posko atau tempat berkumpul. Ya, jadi kalau misal ada bencana, silakan rekan-rekan itu melapor ke PMI. Contohnya banjir bandang kemarin di Kota Malang, silakan rekan-rekan itu datang langsung ke PMI melaporkan, Pak, saya dari KSR Stikes Maharani, saya membawa anggota 4 orang, ingin diterjunkan ke bencana. Oke, di PMI kan sudah ada posko dan atau tempat berkumpulnya para penolong ini. Oke, PMI melakukan mobilisasi. Di sana ngapain? Kita mendirikan posko lapangan lagi dan tempat berkumpulnya para korban.
Lalu peran kedua menilai keadaan. Keadaan di bencana itu gimana sih? Keadaan di kecelakaan luar biasanya itu gimana sih? Contohnya kecelakaan luar biasa itu kecelakaan pesawat, kecelakaan transportasi. Terus misal di Jatim Park wahananya itu rusak. Wahana apa ya, kayak roller coaster-nya itu rusak menyebabkan korban banyak. Ya itu berarti sudah masuk kecelakaan luar biasa. Nah, yang ketiga meminta bantuan. Saat rekan-rekan datang ke lokasi kecelakaan luar biasa atau bencana, ternyata rekan-rekan ini tidak mampu untuk menangani semuanya ini. Ya rekan-rekan wajib minta bantuan ke organisasi lain atau ke komando atasan rekan-rekan. Contohnya ke markas PMI, telepon atau menggunakan media komunikasi lain bahwa mohon izin kami dari Stikes Maharini Malang sedang melakukan triase atau TRSCM di bencana A. Kita membutuhkan bantuan, apa saja bantuannya? Itu nanti ada di materi asesmen. Kalau di sini hanya sebatas minta bantuan. Dan langsung mulai melakukan triase atau TRSCM. Oke, kita next. Di TRSCM ini tadi ada beberapa label. Nah, pelabelan ini difungsikan untuk menggolongkan korban, baik yang bisa jalan ataupun yang tidak bisa jalan. Ada 3 label di TRSCM. Kalau di pelatihan PMI itu kebanyakan ada yang mengatakan 2 label, ada yang mengatakan 3 label. Kita kerucutkan menjadi 3 label saja biar tidak bingung. Hijau, merah, dan tanpa tanda. Apa maksud dari hijau, merah, dan tanpa tanda itu tadi ini? Arti tanda. Ada bencana A. Terus tim triase ini datang. Ini mencari label. Yang hijau berarti korban luka ringan dan dapat berjalan. Kita garis bawah ya. Yang hijau korban luka ringan dan dapat berjalan. Kita garis bawah yang dapat berjalan. Berarti kalau misal ada bencana, tim triase ini ingin memulai triasenya ini bagaimana? Dengan cara seruan awal, membuat seruan awal. Contohnya seruan awal kita berteriak atau menggunakan toa gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang dapat mendengar suara kami, silakan menuju sumber suara. Nah, pasti kan ada yang jalan. Satu atau beberapa orang itu pasti kan ada yang jalan. Itu yang dinamakan label hijau karena beliau bisa jalan atau memiliki luka ringan. Nah, yang merah gimana? Korban yang perlu mendapatkan bantuan segera. Contohnya seperti apa? Dia patah tulang di kaki, misal di kaki atau patah tulang di tangan atau luka perjalanan yang mengakibatkan dia tidak bisa berjalan. Ya, kalau yang hijau tadi dapat berjalan, kalau yang merah tidak dapat berjalan atau memiliki tanda-tanda luka berat. Gitu. Ini konteksnya orang awam, jadi kita tidak perlu melakukan cek nadi atau kalau cek respon wajib, kita tidak perlu melakukan cek nadi itu saja. Kalau orang awam, kalau masyarakat yang menggunakan TRSCM atau triase yang dikembangkan oleh PMI. Jadi cuman kita cek, mas, kalau dia cuman bisa bicara tapi tidak bisa berdiri, oke kita kasih label merah. Tapi kalau dia tidak bisa respon atau kita cek responnya itu kok diam saja, ya ini masuk ke label yang tanpa tanda. Korban yang sudah meninggal, kepala pecah, kepala terpenggal, atau korban yang sudah memiliki tanda-tanda kematian. Misal terlalu gimana istilahnya? Memiliki luka yang berat, contohnya patah tulang, multifraktur, terus
terjadi perdarahan hebat, itu kan sudah ada tanda-tanda ingin meninggal. Kenapa kok kita tinggal? Kenapa kok kita tidak tolong? Fungsi dari tim triase itu tidak menolong. Ingat ya, fungsi dari tim triase itu tidak menolong, hanya memberikan tanda. Oke? Hanya memberikan tanda. Jadi kita bekerjanya cepat. Oke, ada bencana. Misal ya, gempa bumi, ada bangunan hotel rubuh. Oke, tim triase datang dari PMI. Apa yang dilakukan? Kita membuat seruan awal. Bagi Bapak Ibu yang mendengar suara kami, harap menuju sumber suara. Oke, datang. Yaitu nanti kita bagi 2 tim. Ada tim merah, ada tim hijau. Tim hijau silakan kasih label orang yang dapat berjalan atau orang yang bisa berkumpul ke titik suara. Oke, kita kasih. Orang yang tim label merah yaitu keliling mencari korban sebanyak-banyak mungkin. Setelah dikasih label, berkumpul dihitung nanti korbannya berapa, yang merah berapa, yang hijau berapa, yang tanpa tanda itu silakan nanti dikesampingkan dulu. Yang penting korban yang bisa diselamatkan. Setelah tim triase ini atau tim TRSCM ini bekerja, sudah memberikan tanda, baru mereka itu boleh ikut menolong di tim perawatan. Tadi kan di ICS ada beberapa tim, ya, ada tim ekstrikasi, perawatan, triase, perlengkapan, transportasi, seperti itu kan. Yaitu nanti fungsinya tim perawatan itu setelah tim triase bekerja, tim perawatan bekerja. Setelah tim triase selesai melaksanakan tugas, memberikan label-label, ya dia juga bisa ikut membantu tim perawatan untuk menolong korban seperti itu. Nih, langkah-langkah dan penerapan TRSCM di masyarakat. Yang pertama, jika terjadi bencana, apa yang dilakukan? Yang pertama, amankan lokasi kejadian. Jangan lupa memakai APD dan tentukan tempat berkumpul. Kalau kemarin di materi PP kan ada 3A, aman diri, aman lokasi, aman lingkungan. Ini yang dilakukan. Jadi 3A ini tetap berkesinambungan di mana-mana, di materi manapun. Di TRSCM ini juga berkesinambungan. Amankan lokasi kejadian, jangan sampai kita jadi korban atau penolong jadi korban kembali. Jangan lupa menggunakan APD, sarung tangan, helm. Tentukan tempat berkumpul. Kalau tempat berkumpul ini disendirikan. Tempat berkumpul hijau sendiri, merah sendiri, tanpa tanda juga sendiri. Buat seruan awal, ini khusus untuk yang hijau. Oke, tim TRSCM datang buat seruan awal seperti tadi. Baik menggunakan teriakan atau menggunakan media pengeras suara. Bagi yang mendengar suara tim penolong, silakan berkumpul ke sumber suara. Kalau yang datang atau yang hadir ke tempat berkumpul tadi, berarti kita kasih label hijau. Kalau yang nggak datang, berarti bisa kita kasih label merah atau tanpa tanda. Paham ya sampai sini ya, rekan-rekan ya? Mas, mohon izin bertanya. Oke, silakan Mas Akbar. Tadi kan disebutkan setelah memberikan label merah nih Mas ya. Ya. Setelah memberikan label merah itu sekalian evakuasi atau bagaimana ya Mas? Nah, bagus. Setelah memberikan label merah, apa yang dilakukan gitu kan ya Mas ya? Apa langsung dievakuasi atau tidak? Ya, gitu ya. Kita tim ini konteksnya tim TRSCM atau tim triase ya, itu kita tidak melakukan evakuasi. Kita hanya melakukan memilih siapa yang lebih membutuhkan pertolongan. Dalam arti kita kan ini ya menolong sebanyak-banyaknya konteksnya. Ya, jadi kita cukup memberikan label. Tim evakuasi ada sendiri. Nanti ada di insiden command system tadi. Ada di tim perawatan. Tim ekstrikasi itu kan juga termasuk tim evakuasi. Jadi kita tidak usah memikirkan kingko, ya opo kingko. Waduh,
Cukup kita memberikan label sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita laporkan ke komando atasan. Nanti komando atasan yang akan melakukan apa ya? Tim komando atasan mengirimkan tim perawatan untuk menolong dan evakuasi korban sebanyak-banyaknya. Gitu, paham Mas ya? Berarti satu komando gitu Mas ya? Satu komando, benar. Jadi satu komando utama ya. Nanti di bawah komando itu ada danru atau komandan regu. Ada regu evakuasi, ada regu perawatan, ada regu TRSCM atau triase, ada regu perlengkapan. Jadi masing-masing ada danrunya, ada komandan regunya. Nanti kalau di TRSCM juga di breakdown lagi. Ada danru, ada tim hijau, ada tim merah. Kalau tanpa tanda tidak usah dikasih tim karena kan dia tidak usah dikasih tanda. Yang perlu dikasih tanda atau dihitungkan merah dan hijau. Tim hijau nanti melaporkan ke danru TRSCM atau danru triase. Mohon melaporkan ada korban hijau 10, kondisi luka ringan. Gitu. Yang merah juga gitu. Mohon melaporkan danru ada korban label merah di sektor A dan sektor B. Nanti mohon dilaporkan ke komando atasan. Komando atasan akan memberikan komando untuk tim perawatan dan tim ekrasi bekerja. Jadi tim perawatan itu sendiri, tim TRSM sendiri gitu Mas. Paham ya? Baik Mas, paham. Terima kasih. Oke, nanti kalau ada yang kurang paham langsung ditanyakan saja. Evakuasi sesuai warna TRSM ini maksudnya apa? Setelah memberikan label merah, baru tim ekstrikasi atau tim evakuasi ini mengevakuasi sesuai golongan warna tadi. Kita kan sudah di slide sebelumnya kan sudah membuat tempat berkumpul warna merah atau warna hijau. Nah ini tadi setelah tim perawatan selesai melakukan perawatan, tim evakuasi bekerja mengevakuasi korban sesuai warna TRSCM. Nah, ini hitung jumlah sesuai warna. Itu ya. Jumlah hijau berapa? Merah berapa? Tanpa tandanya. Ini setelah kalau tanpa tanda ini setelah warna hijau dan merah dilakukan evakuasi keseluruhan, baru tanpa tanda ini dihitung. Karena apa? Kalau misal tanpa tanda ini dilakukan bebarengan, maka tujuan TRSCM tidak tercapai. Tujuannya kan menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya. Nah, ngapain kita selamatkan orang yang sudah meninggal? Dalam konteks ya, ngapain kita menyelamatkan korban yang meninggal? Padahal ada yang lebih membutuhkan, ada yang masih hidup yang kita perlu selamatkan gitu. Koordinator melakukan pengumpulan jumlah dari korban timnya. Ini koordinator tim TRSCM atau triase. Oke. Tim hijau menghitung kayak tadi, ada 5 orang mengalami luka ringan, sudah berada di label hijau. Lalu yang merah laporan juga ada 10 orang yang membutuhkan pertolongan cepat masih belum berada di label merah karena kan belum dievakuasi. Itu nanti tim evakuasi bekerja, tim perawatan bekerja. Pasti mereka sudah paham. Korban yang merah ini nanti ditaruh di sebelah mana itu pasti mereka sudah paham. Setelah dilakukan penanganan, dievakuasi pasti ditaruh di tempat berkumpulnya yang warna merah. Itu nanti dihitung juga. Koordinator triase itu juga wajib menghitung berapa korbannya. Nanti dilaporkan ke komando atasan lagi. Ini contoh-contohnya. Tempat berkumpulnya disendirikan kayak tadi. Warna hijau sendiri, merah sendiri. Petugasnya pun juga memakai label sendiri. Dalam arti kalau ada. Kalau tidak ada, kalau ini kan ada kayak terpal gitu ya, merah dan hijau. Kalau tidak ada menggunakan apa medianya? Semua media yang berwarna merah atau hijau bisa digunakan. Contohnya bendera, kalau ada bendera.
Kalau ada bendera warna hijau sama merah. Kalau nggak ada gimana? Ya bisa bikin kresek. Apapun yang berwarna merah dan hijau itu bisa digunakan, intinya seperti itu. Ya. Kalau tim tidak perlu menggunakan label merah dan hijau, cukup menggunakan kalau konteksnya PMI cukup menggunakan lambang palang merah Indonesia, rompi PMI, baju yang ada logo palang merah Indonesia, ada yang tanda pengenal dan ada tanda perlindungan. Itu sudah paham untuk masyarakat. Jadi tidak perlu menggunakan rompi hijau atau rompi merah, itu tidak perlu. Cukup menggunakan lambang perlindungan dan lambang pengenal. Keuntungannya apa? TRSCM ini dibentuk oleh PMI ini kan, jadi semua orang bisa menggunakan. Jadi nggak harus KSR yang menggunakan ini. Masyarakat juga bisa menggunakan. Karena apa? Tidak ada tolak ukur khusus yang digunakan. Cukup yang bisa jalan kasih merah, yang tidak bisa jalan yang bisa jalan kasih hijau, yang tidak bisa jalan kasih merah. Masyarakat bisa toh? Orang awam pun bisa melakukan. Cuman kita memberikan edukasi, oke Pak, penolongnya cuma satu, kita saja. Tapi kita paham materi TRSM atau triase, oke silakan kita bekerja dengan masyarakat. Contohnya ada Pak RT, sama tak kasih tugas, cari masyarakat yang tidak bisa jalan kaki, wes kasih tanda merah. Kalau masyarakat yang bisa jalan kasih tanda hijau, suruh ke sumber suara, gitu aja Pak RT. Paham pasti Pak RT-nya. Maksudnya apa? Waduh, aku disuruh nyari yang tidak bisa jalan. Berarti kan logikanya golek cari korban itu yang terluka dan tidak bisa jalan. Wis begitu toh kan? Jadi kita kasih tanda merah, kita kasih tanda hijau. Makanya PMI itu membuat sistem yang bisa digunakan untuk masyarakat, yaitu TRSCM. Didesain untuk masyarakat awam. Masuk kan? Cepat dan mudah digunakan. Cepat, dua label, merah dan hijau. Kalau sistem triase rumah sakit atau orang yang lebih profesional itu kan banyak. Ada hitam, ada merah, ada hijau, ada oranye. Itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Tidak memerlukan tanda atau label khusus digunakan. Dalam arti ya tadi, kayak misal ada bendera hijau, ya itu yang digunakan. Ada kresek hijau, yaitu yang digunakan. Ada kresek merah itu yang digunakan untuk memberikan tanda. Baik bisa ditaruh di lengan, bisa korbannya itu membawa tandanya itu, tapi kebanyakan tandanya itu kita tali di lengan agar penolong atau tim perawatan itu tidak kebingungan. Kalau misal dibawakan, ya namanya orang istilahnya ada bencana kan pasti bingung mau kemana, bisa jatuh seperti itu kan. Tapi kalau di tali di lengan kan orang kan bisa lihat, waduh ucul, bisa ditali lagi gitu. Tidak memerlukan tanda atau label khusus. Kalau sistem triase rumah sakit atau orang yang lebih profesional itu ada label khususnya. Ada label khususnya, enggak kayak kresek warna hijau dibuat label, itu enggak seperti itu. Ada label khususnya, ada catatan, ada keterangannya yang harus diisi oleh tim triase. Kalau masyarakat awam yang menggunakan itu kan kelamaan. Jadi tujuan TRSCM kan menolong korban sebanyak-banyaknya untuk mencapai life saving, untuk mencapai kehidupan yang banyak. Jadi kan sulit kalau masyarakat awam itu menggunakan label si leren nulis, si leren waduh iki mlebu apa yo? Patah tulang ki oren apa merah yo? Perjalanan ki oren atau merah yo? Itu kan kesulitan kalau masyarakat. Makanya PMI mengembangkan TRSCM hanya 2 label. Seperti itu. Kekurangannya apa? Nah, ada kekurangannya TRSCM ini. Memerlukan penyeleksian ulang oleh tenaga yang lebih ahli. Dan tidak identifikasi atau label yang meninggal. Contohnya untuk label yang meninggal ini yang tanpa tanda tadi. Itu tidak ada labelnya. Tapi kalau di sistem triase rumah sakit atau orang yang profesional itu ada labelnya warna hitam. Nah, kalau yang pertama memerlukan penyeleksian. Kan ini tadi sudah diseleksi toh. Yang hijau itu sudah dijadikan satu, yang merah sudah dijadikan satu. Itu kan hanya ada 2 label.
merah dan hijau. Kita masuk yang ke merah dulu. Ada patah tulang, ada perdarahan, ada juga yang hanya memar. Itu masuk apa? Nah, itu nanti diseleksi lagi oleh tim yang lebih ahli. Itu memerlukan waktu lagi. Yang kalau yang perdarahan itu masuk merah juga bisa, orange juga bisa. Yang patah tulang, orange juga bisa, merah juga bisa. Tergantung tingkat kesadaran dari korbannya itu sendiri. Jadi memang memerlukan 2 kali kerja, tapi TRSCM ini bisa menolong banyak orang. Jadi nggak pilih-pilih, pokok dele, langsung dijadikan satu. Nanti tim dokter atau tim perawat yang sudah ahli yang berhak memutuskan ini label sesuai triase atau tidak. Oke, kita masuk ke triase. Ini proses pemilihan penderita berdasarkan tingkat kegawat daruratan dan kebutuhan akan pertolongan life saving. Ini sama. Artinya triase sama TRSCM ini sama. Fungsinya juga sama. Yang membedakan apa? Nah ini. Tingkat atau golongan. Kalau TRSCM cuma 2, yang dikhususkan untuk masyarakat awam cuma 2. Kalau yang triase ini dikhususkan untuk profesional ada 4. Itu. Yang pertama, kelompok utama untuk pengobatan. Apa maksudnya? Keadaan krisis nyawa, terlihat gejala yang ditangani seperti saluran pernafasan tersumbat, sesak nafas, terus perdarahan, syok, gangguan kesadaran. Jadi kayak orang yang syok berat itu juga masuk ke label merah. Orang yang tidak sadar tapi masih ada nafas, ada nadi itu juga label merah. Yang kedua, kelompok yang bisa menunggu sementara. Oke, ini yang kok nantilah bisa dirawat. Yang kedua lah, kita mendahulukan yang merah dulu. Ini yang label kuning. Kelompok yang tidak bermasalah ditunggu beberapa jam atau vital sign-nya stabil. Vital sign itu yang seperti apa? Yaitu tadi saluran napasnya itu normal, tidak mengalami syok atau gangguan kesadaran yang lebih parah. Contohnya luka-lukanya seperti apa? Patah tulang. Itu kan kalau patah tulang di tangan, di struktur ekstremitas kan tidak terlalu mengganggu pernafasan kecuali kalau ada di patah tulang atau cedera dada. Itu kan berarti masuk ke warna merah. Tapi kalau yang patah tulang di lengan, di kaki itu kan tidak terlalu mengganggu pernafasan atau tidak mengganggu gangguan kesadaran. Itu baru dikasih label kuning. Kelompok yang bisa ditangguhkan yang ketiga. Kode yang ketiga warnanya hijau. Kebanyakan korban luka yang bisa berjalan kaki sendiri dan cukup dengan pengobatan jalan atau kontrol. Ya, kayak tadi, orang kita sudah membuat surat awal. Orang yang bisa mendengar suara kami, silahkan menuju sumber suara. Berarti kan dia datang. Yaitu kita kasih label hijau. Contoh lukanya apa sih? Nah itu kayak lukanya luka kayak yang tidak memerlukan penanganan khusus, kalau bahasa Jawanya babras kayak gitu, atau lukanya cuman luka gores kayak gitu, itu tidak perlukan penanganan khusus dan bisa pengobatan jalan atau kontrol, itu kita kasih label hijau. Lalu yang terakhir label hitam, kelompok yang sudah sudah mati atau tidak bisa diselamatkan. Ya, jadi ada tanda-tanda kematian. Kepalanya pecah, kepalanya lepas dari tubuh, itu kan berarti otomatis sudah meninggal toh. Itu yang kita kasih label hitam. Semakin berkurang respon hidup, kayak dia ini masih ada tanda-tanda kehidupan. Cuman perdarahannya ini banyak. Tetap kita kasih label merah, dan label merah ini nanti bisa juga berkembang untuk menjadi label hitam. Karena apa? Kalau menolong kan butuh waktu ya. Jadi
seiring dengan berjalannya waktu tadi kan, kalau penolongnya sedikit, otomatis kan penolong memprioritaskan siapa yang lebih diutamakan. Kalau misal Tom, kita penolongnya ini masih menolong di sektor A, ternyata di sektor B ini awalnya merah jadi hitam, itu juga ada kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kalau orang awam kita suruh, kita penolong sendirian, terus ada masyarakat yang ingin membantu untuk melakukan triase atau TRSCM. Kesulitan kan masyarakat itu nanti kalau kita kasih 4 label, oke Pak, nanti Pak RT-nya tadi ya, Pak RT nanti kelompokkan mana yang patah tulang, mana yang sesak napas, mana yang bisa jalan. Ya Pak RT-nya kesulitan, tidak ada, Pak RT-nya ini pekerjaannya bukan perawat atau relawan yang tahu. Pak RT ini misal petani, waduh ya opo iki Mas, gak paham aku cara ya opo iki maksudnya. Sing nafas sing gak ono iki opo kan nggak tahu Pak RT-nya itu. Makanya itu PMI menerapkan metode TRSCM yang bisa digunakan untuk orang awam. Itu tadi. Nih. TRSCM dan triase. Dilakukan oleh siapa? TRSCM ini masyarakat awam. Siapapun bisa menggunakan metode TRSCM. Kalau triase hanya penolong profesional, masyarakat awam pasti bingung menerapkan ini gimana, ini masyarakat pasti bingung. Label sekarang ini perbedaannya, labelnya tidak ada yang khusus kalau di TRSCM, ya semua pokok yang berwarna merah dan hijau bisa digunakan label. Nah, terus ada kalau yang di triase label khusus, ada kertasnya, ada keterangan-keterangannya, nanti yang merah nanti disobek, yang hitam nanti disobek, itu kan akan membingungkan kalau masyarakat yang menggunakan. Tolak ukurnya apa? Tidak ada tolak ukur kalau di masyarakat. Saya katakan tadi, masyarakat hanya cukup memberikan label. Rekan-rekan hanya cukup memberikan label tanpa cek nafas, nadi, dan kesadaran. Pokok sing ketok urip, terus yang kelihatan hidup, terus nafasnya ada, pokok dikasih air. Tapi kalau di triase masyarakat penolong profesional, nadi dulu, harus cek nafas dulu, harus cek kesadarannya dulu, seperti itu. Hasilnya apa? Kalau yang di TRSCM perlu seleksi ulang. Jadi sudah dikelompokkan, perlu diseleksi ulang oleh penolong yang profesional. Kalau yang triase ini yang lebih spesifik, yang dirujuk yang mana, yang perlu dirujuk yang mana, yang tidak perlu dirujuk yang mana. Oke. Yang meninggal, ya. Yang meninggal kalau di TRSCM kan tidak ada label. Yes, meninggal, ngapain dikasih label? Dia sudah meninggal. Tapi kalau di triase itu wajib dikasih label. Kayak gitu. Labelnya yang tadi warna hitam. Oke, teman-teman, sampai saat ini ada pertanyaan? Waktu saya kayaknya cuman kurang 3 menit lagi. Ada pertanyaan rekan-rekan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ada beberapa soal. Mungkin saya tunjuk saja ya. Nanti ada soal saya bacakan. Nanti silakan, ini menggunakan metode TRSCM. Silakan dinilai. Ini masuk label apa gitu ya. Mas Akbar tadi wis. Oke ya. Gampang kok soalnya, ini kan masyarakat umum bisa menggunakan, apalagi KSR kan. Oke, Mas Akbar silakan menghidupkan mic-nya. Ya, Mas. Saya bacakan soalnya. Terjadi gempa bumi berskala 7,1 magnitudo. Terjadi gempa bumi berskala 7,1 magnitudo. Ada seseorang yang bisa berjalan terbata-bata. Mengeluhkan kakinya nyeri, bisa bicara, ya. Mengeluhkan kakinya nyeri, bisa berjalan terbata-bata. Itu termasuk label apa, Mas Akbar? Hijau, Mas. Kenapa kok hijau? Kan masih bisa berjalan. Ya, betul. Di garis bawahi, yang hijau itu tidak bisa berjalan,
meskipun dia terbata-bata ataupun sekalipun merangkak, tapi kan dia bisa berjalan, itu kita kasih label merah. Kita kasih label hijau. Oke, terima kasih Mas Akbar. Ya. Oke, sekarang soal selanjutnya ada Mbak Elsa Sabila, S1 Keperawatan. Oke. Bisa dengar suara saya Mbak Elsa? Bisa, Mas. Oke. Ada soal. Ada seorang anak laki-laki hanya bisa menangis dan sulit untuk bergerak. Ya, ada bencana tadi, gempa bumi berskala 7,1. Ternyata tim TRCM ini menemukan ada seorang laki-laki hanya bisa menangis dan berteriak, tapi sulit bergerak. Itu masuk label apa, Mbak Elsa? Label merah, Mas. Kenapa kok label merah? Karena anaknya tidak bisa bergerak, cuma bisa berteriak aja. Oke, ya bagus. Oke, benar, labelnya merah karena sulit bergerak. Kalau kata-kata sulit bergerak ini di metode triase ini digolongkan beda lagi. Sulit bergerak ini kan dia bisa bergerak tapi kesulitan, itu juga bisa masuk kalau di triase ya, bukan di TRSM ya. Kasusnya dia sulit bergerak. Kalau di triase itu bisa masuk label hijau. Kok bisa label hijau? Kenapa? Dia kan sulit bergerak. Kata-kata sulit bergerak ini kan bisa bergerak tapi kesulitan. Contohnya apa? Itu tadi merangkak. Dia bisa merangkak. Itu kan sulit bergerak. Tapi kan dia bisa menuju sumber suara tadi. Itu kalau di triase masuk label hijau. Tapi kalau di TRSCM ya sudah tidak dia sulit bergerak kalau masyarakat yang menilai. Kita kasih label merah. Ya. Paham ya rekan-rekan ya sampai saat ini? Paham, Mas. Paham, Mas. Oke, kalau gitu materi kali ini selesai. Terima kasih rekan-rekan sudah memperhatikan. Habis ini materinya saya kirim di chat Zoom, bisa di-download, bisa dipelajari. Nanti pada saat ada simulasi atau bencana asli, rekan-rekan bisa bergabung ke PMI, nanti biar tidak bingung kerjanya tim triase ini seperti apa. Oke, terima kasih. Bila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau misal ada pertanyaan yang masih belum paham atau masih belum mengerti, bisa ditanyakan ke saya langsung, bisa main-main ke PMI atau bisa WA saya di nomor yang ada di PPT. Sebentar, saya kirimkan. Oke, masih sending. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, Selamat terima siang. Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Habis ini materi evakuasi. Mic-nya, Mas. Evakuasi saya juga tak? Katanya Mas Katanya. Rifki, iya Mas, dilanjut Mas Dari. Dilanjut saya. Oh, ya. Iya, Mas. Sampai jam 12. Mic-nya, Mas. Oke. Saya di prank ini berarti sama Mas Fai ini. Kemarin bilangnya cowolnya cuman apa? TRSCM sama triase enggak pemilihan. Oke. Kalau gitu. Bentar. Saya share screen dulu.
Oke, pemindahan penderita atau evakuasi ya. Ini tadi pertanyaannya Mas Akbar ini. Siapa terus yang evakuasi ya ini? Ini ada beberapa metode ini. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini atau sharing kali ini yang pertama, menjelaskan pengertian pemindahan penderita. Yang kedua, enggak usah ditulis ya, rekan-rekan ya. Nanti kalau enggak usah dihafal, cukup diperhatikan saja, materinya nanti saya kirim, bisa dipelajari. Kalau ada yang kurang paham langsung tanyakan saja. Menerapkan prinsip dan tujuan pemindahan penderita. Menjelaskan mekanika tubuh. Menjelaskan pemindahan darurat dan non-darurat. Oke. Next, evakuasi. Apa sih evakuasi itu? Nah, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok manusia yang mempunyai kemampuan untuk memindahkan penduduk dari tempat bencana yang terancam ke tempat lain yang lebih aman untuk sementara waktu. Ya. Jadi ada bencana. Manusia-manusia atau pengungsi-pengungsi ini dievakuasi yang lebih aman. Itu yang namanya evakuasi. Oke, kita next. Nah, pemindahan penderita. Proses pemindahan korban dari tempat kejadian dengan atau tanpa sarana, digarisbawahi dengan atau tanpa sarana, angkutan guna mendapatkan pertolongan medik yang lebih memadai di tempat rujukan. Ya. Nah, terus apa bedanya evakuasi sama pemindahan korban? Kan sama-sama memindahkan. Bedanya kalau evakuasi itu dalam jumlah yang banyak, ya, dalam jumlah yang tidak sedikit. Kalau pemindahan korban itu jumlah yang sedikit dan yang dipindahkan itu mempunyai keterbatasan pergerakan. Contohnya sakit, terluka, itu masuk ke pemindahan korban. Jangan sampai nanti ada pertanyaan lagi, loh, evakuasi memindahkan. Terus pemindahan korban juga memindahkan. Nah, terus bedanya apa? Bedanya tadi, kalau evakuasi itu dalam jumlah banyak, kalau pemindahan korban itu lebih sedikit, atau manusia atau masyarakat yang memiliki keterbatasan, luka ataupun sakit. Dasar-dasar pemindahan korban itu apa? Kita sebagai penolong, sebagai calon orang yang profesional, itu tidak serta-merta melakukan evakuasi. Jadi enggak serta-merta pokok digowo nang rumah sakit, pokok dipindahkan, itu tidak seperti itu. Yang pertama, pastikan dulu aman. Ya, aman lagi, ketemu 3A. Aman diri, aman lokasi, aman lingkungan. Yang dua, stabil. Pastikan korbannya ini stabil. Ya, pastikan korbannya stabil. Stabil yang seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada korban patah tulang. Ya, ada korban patah tulang. Kondisi di lingkungannya ini sudah aman. Ya, kita garis bawahi. Kondisi lingkungan ini sudah aman. Tapi di situ kan lokasi bencana. Katakanlah sudah aman. Yang belum dikatakan stabil ini, yang bagian patah tulang ini belum tertangani. Ya, berarti kan belum stabil korbannya. Patah tulangnya belum ditangani, harus ditangani dulu sampai stabil, baru bisa dipindahkan seperti itu. Yang ketiga cepat. Cepat belum tentu tepat. Kalau pemindahan korban cepat harus tepat. Ya. Yang keempat, pengawasan korban. Jadi korbannya itu tetap harus pada saat pemindahan korban ini harus tetap di monitoring, harus tetap dievaluasi, dilihat terus korbannya. Jangan sampai kita keenaan korban, memindahkan korban, ini korbannya kalau di sistem triase ini warna merah, ya, warna merah. Pokok kita enak-enak mindah, ternyata kita tidak lihat korbannya. Ternyata sudah meninggal pada saat perjalanan. Itu kan juga kesalahan dari penolong. Kok nggak dievaluasi terus korbannya, kok nggak diawasi terus korbannya. Enak-enak mindah,
pada saat di rumah sakit, kok wis meninggal padahal iki mang masih ada nyawanya, itu harus selalu diawasi. Oke. Yang kelima, pelihara udara agar tetap segar. Kenapa? Di kondisi asli, kalau misal ada orang yang hilang atau ada orang yang perlu dipindahkan korbannya ke tempat yang lebih memadai untuk perawatan medik, itu kan kadang terlalu banyak orang yang ini ingin membantu. Saking banyaknya itu justru mengurangi udara segar yang ada di sekitarnya. Makanya itu fungsi dari ICS, Incident Command System tadi itu juga berjalan di seperti ini. Jadi tidak semua orang itu membantu, tidak semua orang itu terjun ke lapangan. Ada step by step-nya, ada tupoksi kerjanya. Oke. Nih, jangan dilakukan jika tidak perlu atau mutlak perlu. Ya, jangan dilakukan kalau itu tidak perlu, dan lakukan kalau itu perlu. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya kalau tidak perlu dilakukan pemindahan penderita. Yang dimaksud pemindahan penderita tadi kan ini ya, yang mempunyai kekurangan. Atau ada pertanyaan, Mbak Rafila? Kok Tidak, Kak. oh enggak, pencet ya wis. Contohnya apa? Pemindahan penderita atau pemindahan korban ini tadi. Kan kalau pemindahan korban ini kan dia yang mempunyai kekurangan ataupun luka, sakit seperti itu. Tapi kalau sakitnya cuman lecet, itu kan sakit, itu kan juga kekurangan. Apakah perlu dievakuasi? Apakah perlu dipindahkan menggunakan alat atau menggunakan alat-alat yang memadai ataupun digendong katakanlah? Itu kan nggak perlu. Lah ngapain kita pindahkan korbannya bisa berjalan sendiri kan? Itu kalau yang perlu seperti apa ya tadi, patah tulang, tidak sadarkan diri, itu yang perlu kita evakuasi segera. Yang kedua, lakukan sesuai dengan teknik yang baik dan benar. Ya, dilakukan sesuai kegunaan dan fungsinya itu seperti apa. Bagaimana teknik yang baik dan benar, nanti ada slide selanjutnya. Yang ketiga, kondisi fisik penolong harus baik dan terlatih. Baik dalam arti apa? Sehat. Ya. Bagaimana sih maksudnya itu? Yuk, jangan sampai kita mau menolong tapi tangan kita ini masih misal pasca patah masih 2 bulan, cuman kita sudah tidak menggunakan alat bantu. Ya masa kita mau menolong ngangkat-ngangkat yang berat kan nggak mungkin. Justru malah nanti menambah korban. Seperti itu contohnya. Terlatih yang seperti apa? Ya ini rekan-rekan ini mengikuti pelatihan KSR ini fungsinya kan untuk menjadi orang yang terlatih. Ya ini nanti di slide selanjutnya akan saya kasih tahu bagaimana pemindahan korban yang baik dan benar. Nah, saat pemindahan korban, apa yang harus dihindari oleh penolong ini ya? Kita sebagai calon penolong atau nanti pada saat kita mau menolong, apa yang harus dihindari? Yang pertama, jangan membuat cedera lanjut pada penderita atau pada penolong itu sendiri. Contohnya apa? Jatuh pada saat menolong, jatuh pada saat memindahkan penderita. Jatuh kan berarti ada 2 yang sakit. Penolongnya juga sakit, korbannya juga sakit. Itu yang kedua, hindari cedera pada penolong itu tadi. Wis nolong, ditolong mana itu kan justru yang dihindari. Ya. Next. Hal-hal penting dalam pemindahan korban. Yang pertama, kecepatan merupakan tujuan penting dalam penelitian merujuk ke fasilitas kesehatan dengan aman, ya, ditambahi dengan aman. Cepat, di jalan cepat ternyata nabrak, berarti kan nggak aman. Cepat dan aman. Pemindahan penderita pastikan dilakukan setelah
perawatan darurat selesai. Tadi sudah saya contohkan, kalau ada patah tulang, ya dirawat dulu. Pastikan dia stabil, baru kita pindahkan penderita. Yang terakhir, tindakan pemindahan korban harus tepat dan hati-hati. Oke. Selanjutnya, asas mekanika tubuh. Nah, ini contohnya. Gambarnya yang di samping ini, asas mekanika tubuh. Ini, asas mekanika tubuh. Mekanika tubuh yang seperti apa? Mekanika tubuh berarti menggunakan gerakan tubuh penolong yang baik dan benar guna memudahkan proses pemindahan penderita. Jadi kita ini ya kalau mengangkat itu menggunakan tumpuan kaki, bukan tumpuan tulang belakang. Kalau nanti kita menggunakan tumpuan tulang belakang, justru nambah sakit pada penolong. Contohnya apa ya? Itu tadi kayak syaraf kejepit. Kalau bahasa Jawanya seperti itu, kecetit kayak gitu. Kadang kan kita ngambil tidak pokok nyobok mungkruk. Itu kan kalau kita keseringan gitu kan tulang belakang kita kan sakit, nyeri jadinya. Yaitu kita menggunakan prinsip seperti ini. Apa yang harus diperhatikan saat evakuasi korban atau pemindahan korban? Kita nilai kesulitan yang mungkin terjadi. Ya, kita nilai di depan ini ada obstacle apa? Itu kita harus lakukan pengkajian. Rencanakan pergerakan. Kalau misal di tempat ini, di depan ini ada obstacle naik turun bukit, ternyata maju sedikit 10 meter ada jalan yang lebih enak. Nah, ini tim ini nanti yang menilai. Kita rencanakan, kita kalau lewat sana ini nanti kita bisa terjatuh atau korbannya jatuh. Tapi kalau kita agak capek sedikit, jalan kaki 10 meter ini ada tempat yang lebih enak. Itu harus kita rencanakan pergerakannya. Yakin dan mampu memindahkan korban. Kita harus yakin sebagai penolong. Jangan sampai, waduh, kok gede rek, hari kok besar. Ya apa yakin poga iki aku iki. Itu harus yakin. Kalau kita tidak yakin, bagaimana caranya? Minta bantuan ke masyarakat. Ingat, PMI selalu bekerja dengan masyarakat. PMI tidak bekerja sendiri. Ya, yang selanjutnya jaga keseimbangan. Jangan sampai satunya panjang, satunya pendek, nanti malah nggak seimbang, malah terjatuh gelondong. Korbannya sakit tambah sakit, penolongnya sakit juga sakit, ditambah malu. Wis roto, nggak sakit tambah izin, ngono lho istilahnya. Yang terakhir, pindahkan penderita dengan beban serapat mungkin dengan tubuh penolong. Ini harus praktek nanti waktu di Katapang nanti kita praktekkan. Contohnya seperti apa? Alat ataupun alat yang digunakan untuk memindahkan penderita ini harus dekat mungkin dengan tubuh penolong. Jadi bebannya itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 4. Kalau misalnya menggunakan tandu. Itu berjalan harus dekat. Jangan sampai tangannya mengayun terlalu jauh. Seperti nanti kalau ada waktu praktek, kita praktek. Atau mungkin rekan-rekan punya waktu luang bisa main ke PMI, kita praktek bareng di PMI. Ini pemindahan penderita itu ada berapa sih? Ya, ada berapa sih pemindahan penderita itu? Ada 2. Pemindahan darurat dan pemindahan biasa bukan darurat. Oke. Pemindahan secara darurat, ya. Tindakan ini hanya dilakukan bila yang pertama ada bahaya langsung terhadap penderita. Yang kedua, memperoleh jalan masuk atau menjangkau penderita lainnya. Jadi pemindahan darurat ini dilakukan bila mana korbannya harus dievakuasi secepat mungkin. Tapi sebelum kita melakukan pemindahan darurat, apa yang harus diperhatikan? Kita harus memperhatikan 3A tadi. Aman diri, aman lokasi, aman lingkungan. Kita nilai keadaan. Di sini ini aman atau tidak.
untuk kita lakukan pemindahan secara darurat. Selanjutnya, tentukan prioritas pemindahan penderita. Ini perlu diprioritaskan cepat atau tidak. Kalau cepat berarti harus menggunakan pemindahan secara darurat. Pemindahan darurat itu seperti apa sih? Pemindahan tidak menggunakan alat khusus. Kita garis bawah ya, pemindahan darurat itu tidak menggunakan pemindahan penderita yang tidak menggunakan alat khusus. Nih, contohnya membopong. Membopong kan nggak memerlukan alat khusus. Hanya membopong 4 orang atau 3 orang. Menggendong, kecuali menggendong bayi. Kalau pakai selendang itu kan menggunakan alat khusus. Tapi kan ini kan konteksnya menggendong orang dewasa ataupun remaja. Memanggul, reuteks, menarik dari ketiak atau menarik ke meja penderita, menarik dengan selimut, menarik dengan kain atau bahan lembaran. Contohnya seperti apa ini menggendong? Tidak memerlukan alat khusus kan? Biasanya menggendong, memapah, membopong. Ini. Kalau ini yang reuteks ini yang ini. Tadi ada kata-kata reuteks. Ini yang ini. Reuteks. Sampai sini ada pertanyaan rekan-rekan? Memang seharusnya ini materi praktek ya. Karena terjadi mendadak. Kalau saya nggak tahu, kalau saya juga mengisi pemindahan korban, ya jadi sulit kalau hanya nggak praktek. Kalau praktek harus ada alat bantunya. Ini alat bantunya belum disiapkan. Kalau kemarin malam saya diberitahu untuk menyiapkan, ya saya siapkan untuk alat bantunya. Nanti kalau misal rekan-rekan kurang paham, bisa langsung tanya. Kalau misal ingin praktek, silakan main-main ke PMI, kita praktek bareng. Yang terakhir, ada pemindahan biasa tidak darurat. Nah, ini dilakukan bila tidak ada bahaya langsung terhadap penderita. Maka penderita hanya dipindahkan bila semuanya telah siap dan penderita selesai ditangani. Ya. Penunjang keberhasilan dalam evakuasi atau pemindahan penderita yaitu SDM yang terlatih. Bagaimana memunculkan SDM yang terlatih? Ya seperti rekan-rekan ini mengikuti pelatihan KSR, terus mengikuti pelatihan lanjutan. Lalu ada alat transportasi yang menjadi penunjang keberhasilan dan peralatan yang memadai. Contohnya peralatan yang memadai apa? Ada tandu, ada ambulan. Itu yang menjadi penunjang keberhasilan. Kalau alat transportasi yang seperti apa ini? Seperti ini. Ada ambulan, ada helikopter, ada perahu karet. Ini kan juga menjadi salah satu aspek keberhasilan. Kalau tidak ada alat transportasi ya bisa, cuman kan jadi lama. Bisa juga korbannya malah meninggal karena kelamaan dievakuasi atau dipindahkan. Ini contoh peralatan evakuasi. Ada tandu lipat, scope stretcher. Scope stretcher ini tandu yang bisa dibuka atau tandu yang bisa dilepas. Ada tandu basket. Tandu basket ini nanti kalau rekan-rekan ingin tahu apa fungsinya, nanti bisa ikut di pelatihan USAR, di pelatihan pertolongan pertama tingkat intermediate atau tingkat advance level. Ini nanti kita pelajari satu persatu fungsi tandu ini nanti apa. Oke, kita next. Contoh proses evakuasi. Ini evakuasi dari tempat yang sempit. Ini kan ada lubang. Korbannya ini dikeluarkan dari lubang sini. Dengan cara apa? Dengan evakuasi tidak darurat. Ada beberapa orang. Ada komandan regunya. Ini evakuasi darurat, digendong seperti itu. Ini juga digendong.
Seperti itu. Sampai saat ini ada pertanyaan rekan-rekan? Aman Mas, bisa dilanjut. Oke. Kita lanjutkan ke sesi terakhir, yaitu terima kasih lagi. Oke. Terima kasih rekan-rekan sudah memperhatikan, sudah mengikuti materi pada siang hari ini. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, untuk materi habis ini saya kirim lagi ya. Yang Iya pemindahan. Mas. Baik teman-teman, untuk materi sudah selesai dan habis ini bisa break dulu isoma, terus kembali lagi jam 1 untuk materi selanjutnya. Untuk yang mau ke belakang bisa off kamera dan bisa istirahat juga. Makasih, Kak.